Welcome back to the Central Boys, back lagi bersama Imam Kiku aja. Karena kali ini ada suatu hal yang menarik di dunia kripto, terutama saat bear market ini ya. Dan ternyata ada statement menarik dari CZ yang menurut gua ini menyebabkan suatu tren kejadian yang benar-benar mencirikan bear market tahun 2022 ini ya guys ya. Nah, dia bilang di sini tuh banyak banget data-data yang dijual di dark web, dari nama, address, kewarganegaraan, terus nomor HP, rekor catatan medis dan kepolisian dan lain-lain, dan banyak kan ada di negara Asia. Dan ini terjadi karena ada bug di Elasticsearch deployment ya, yang dimana search and deployment untuk ya semacam browser untuk agensi-agensi pemerintahan yang untuk digunakan melacak kependudukan ya guys ya. Dan ini bugnya dimanfaatkan oleh hacker untuk mencuri data-data termasuk kripto kalian, itu juga bisa jadi guys. Dan ini Binance bilang dia tuh pingin mencegah hal tersebut guys. Nah, tapi dari statement ini sebenarnya bukan karena gue pendukung Binance ya guys ya, tapi sebenarnya ada beberapa artikel yang menjadi loophole dari kripto di bear market 2022 ini guys. Jadi yang pertama, loophole atau celah yang paling umum adalah sekuritas secara smart contract-nya guys ya, dari transfernya, bridge-nya dan lain-lain sebagainya. Sebelumnya udah ada kasus dengan Luna, dan juga baru-baru ini juga ada hack dari Polygon dan Phantom soal RTC-nya. Kalian bisa tonton konten fullnya di YouTube kita yang udah dibuat Bung Feral kemarin-kemarin ya guys ya. Gitu. Jadi ini juga ada salah satu project X Carnival. Dia ini banknya NFT, tempat buat ngunci NFT kalian sebagai sekuritas lah, biar NFT kalian nggak dicuri para hacker. Itu pun juga masih kebobolan ya guys ya, masih dia suspend ya gitu ya. Dan ini projectnya, padahal projectnya udah cukup besar ya guys ya. Dan juga termasuk hack Harmony lanjutannya ini dari Stephen Se, sampai ada isunya kalau Harmony bridge-nya itu di hack yang 100 juta dolar kemarin, itu kaitannya dengan hacker North Korea, Korea Utara, itu Horizon Bridge-nya dihack oleh grup Lazarus ya guys ya. Dan ini mereka ngambil contohnya dibandingkan dengan aksi Infinity juga guys, yang dimana dengan Ronin Ethereum bridge hacknya itu juga dikaitkan dengan si Lazarus Group dari hacker Korea Utara ini guys, yang dimana juga memang sudah diteliti oleh salah satu analitik namanya Elliptic, namanya susah banget ya disebut, tapi intinya dia seorang analitik yang cukup terkenal, dan dia bilang ini tracingnya memang sudah dilakukan dari Tornado Cash, pemecahannya arahnya tuh kemana guys. Banyak yang bilang ini bisa jadi karena metode hacknya kurang lebih ternyata 11-12 sama guys, dengan mencopot pegging dari token bridgingnya di chain Ethereum guys. Jadi benar-benar value yang di chain yang di bridging itu jadi nggak guna. Nah, ini adalah loophole yang sangat bahaya sebenarnya buat user-user kripto dan bisa menyebabkan kehilangan trust ya. Tapi di satu sisi ini juga menarik karena ini menjadi challenge buat para developer kripto untuk memperbaiki secara ekonomik dan secara sekuritas dari teknologi bridgingnya ini ya guys ya. Gitu. Nah, dan kedua ada celah loophole yaitu tentang mekanisme budget pegging kolateral token ke token terhadap jumlah aliran kapital yang beredar ya. Ini cukup menarik juga topiknya karena contoh paling nyatanya itu adalah Three Arrow Capital. Di sini dia tuh udah menyatakan bangkrut karena banyak dia punya pinjaman, dia punya likuiditas asetnya itu berasal dari pembelian peminjaman. Nah itu, dan sekarang karena harga lagi turun ya, nyaris mendekati likuidasi peminjamannya, dan beberapa udah melewati likuidasi peminjamannya, di mana mereka harusnya sudah membayar utang dari pinjamannya tersebut. Jadi terpaksa aset yang mereka invest di kripto itu semua terlikuidasi. Dampaknya tuh apa? Dampaknya yang baru-baru ini itu bahkan Voyager, salah satu yang diinvest sama Three Arrow Capital, itu juga terkena dampak
untuk backup dana cadangan mereka untuk fitur-fitur wallet exchange mereka ke customer. Jadi terpaksa mereka freeze rewardnya supaya exchange-nya nggak bangkrut juga ya guys ya. Nah, dan ini dampaknya itu kalau dilihat, eh, dicek, mereka punya catatan keuangannya itu juga tidak transparan guys. Dan kalau dilihat dari artikel mereka, ini pun juga terpengaruhi karena ada masalah makroekonomik yang saat ini sedang parah ya, inflasi, resesi, perang Rusia, dan juga perdagangan antar global yang saat ini komoditas itu sedang terhalang karena perang Rusia yang menyulitkan supply antara power-power ekonomi yang besar ya seperti Amerika dan Eropa ya terutama ya. Jadi itu lumayan mengganggu stabilitas internasional juga yang mendapatkan market crash, dan akhirnya Three Arrow Capital ini untuk posisi yang dia report di Grayscale Bitcoin Trust ya itu benar-benar juga di split dan akhirnya ya kurang dari yang seharusnya mereka bayarkan ya. Jadi ini sayang banget sebenarnya. Dan akhirnya menciptakan FUD terorganisir dari KuCoin juga yang dimana KuCoin bentar lagi bakal mau withdraw ya gitu ya. Ini disebabkan karena mereka nyetop withdrawal dari Terra dan ada kaitannya dengan 3AC collapse juga gitu. Tapi sempat ini FUD-nya benar-benar terorganisir. Kenapa? Karena tweetnya ini benar-benar rame dan orang-orang tuh nge-tweet yang kurang lebih yang sama ya. Bahkan CEO-nya KuCoin itu sampai turun ya. Dan dia bilang sebenarnya nggak ada rumor-rumor bakal nge-hold ya withdrawal kok, dan banyak yang juga masih masih normal-normal aja gitu. Nah, di sini bahkan ada juga dari analis terkenal di on-chain yang namanya Zach XBT, itu dia juga bilang kalau ini KuCoin itu udah mulai nge-freeze, minta tolong untuk nge-freeze akun orang ini ya guys ya, yang dimana orang ini tuh scammer juga ya. Nah, jadi ini dia ngelacak juga transaksi dari Tornado Cash-nya pindahnya tuh kemana-mana ya gitu ya, dan dimana Tornado Cash sendiri untuk limit maksimum transaksinya itu 100 Ethereum. Ini menurut gua gila banget sih ya guys ya. Nah, dari loophole teknologi, sekuritas dan loophole atau celah dari likuiditas kripto yang tidak seimbang karena packnya cuma token ke token yang dimana demandnya bisa sama-sama turun dua-duanya atau mungkin salah satunya gitu ya. Jadi jomplang gitu guys, dan ini menjadi combo yang sangat buruk untuk kelangsungan kripto ke depannya. Jadi ini akan jadi PR kerjasama antara developer dan juga para ekonom yang berkecimpung di dunia Web3 supaya sistem ekonomi di Web3 ini lebih stabil dan lebih sama rata ya, karena tetap mengandung prinsip desentralisasi. Nah, jangan lupa subscribe YouTube kita di Decentral Boys, kasih tombol loncengnya dan komen video yang kalian udah tonton. Dan make sure jangan lupa juga kalau kalian pingin video ada konten-konten yang membahas semacam tren seperti ini, komen aja di YouTube kita ataupun di Twitter kita juga ya guys ya. Alright, itu aja dari gua, Decentral Boys signing out. Let's go everyone.